Energi baru dan terbarukan mempunyai opsi utama untuk dikembangkan, terutama jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara lainnya melalui Forum COP21 Paris pada tahun 2015 berkomitmen untuk menekan laju produksi emisi karbon, salah satunya dengan meningkatkan penggunaan energi EBT yang lebih bersih dan ramah lingkungan, sebagaimana ditargetkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia 2030. Pengembangan panas bumi 1 MW rata-rata hanya membutuhkan lahan seluas 0,6 hingga 1 hektar atau hanya seluas lapangan sepak bola saja. Jika dianalogikan, pengembangan panas bumi seperti proses pembuatan pakaian. Area pengembangan digambarkan sebagai selembar kain utuh. Pada tahap awal pembuatannya, kain tersebut akan dipotong sesuai pola dan ukuran yang dibutuhkan. Proses ini akan terlihat berantakan, bahkan ada bagian kain yang tidak dapat dimanfaatkan. Secara perlahan, kain tersebut akan dijahit hingga terbentuk sebuah pakaian yang rapi dan akan bermanfaat dari sekedar fungsi selembar kain. Penggunaan air pada tahap eksplorasi diperlukan untuk membantu proses pengeboran. Air tersebut pada umumnya diambil dari sebagian aliran sungai dan telah memperhitungkan debit air sungai sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Penggunaan air sungai juga hanya bersifat sementara, artinya ketika kegiatan pengeboran selesai, maka pengambilan air sungai tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Kegiatan pengeboran eksplorasi sendiri hanya memerlukan waktu sekitar 30-60 hari per sumurnya. Permukaan tanah memiliki banyak lapisan, sehingga sumber air panas yang digunakan untuk produksi uap panas bumi sebagai pembangkit listrik tidak ada hubungan dan tidak akan mengganggu air tanah atau sumur-sumur dangkal yang digunakan oleh masyarakat, sungai, danau, maupun waduk, karena diambil pada kedalaman minimal 1.500 meter sehingga tidak menyebabkan terjadinya kekeringan air. Proses pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik merupakan suatu siklus tertutup, yang artinya uap air yang diproduksikan akan dimasukkan kembali ke dalam perut bumi melalui sumur injeksi. Larderello, Italia, merupakan PLTP tertua di dunia yang telah beroperasi memberikan manfaat yang sangat luar biasa selama ratusan tahun dari tahun 1904 hingga sekarang tanpa mengganggu kondisi alam. Di Indonesia sendiri, PLTP Kamojang telah beroperasi sejak tahun 1983 di dalam kawasan hutan konservasi dengan tetap menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati tanpa mengganggu ekosistem di dalamnya. Proses pengembangan panas bumi melalui pengeboran eksplorasi sering dikaitkan dengan kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi atau dikenal dengan pemboran migas. Meskipun memiliki prosedur pengeboran yang hampir sama, karakteristik panas bumi dan migas sangatlah berbeda. Eksplorasi panas bumi cenderung memiliki tekanan yang cukup rendah karena tersusun oleh batuan vulkanik yang lebih keras sehingga tidak menimbulkan semburan. Pengembangan panas bumi juga tidak menyebabkan bencana alam maupun kerusakan area sekitar. Bencana alam seperti gempa bumi terjadi secara alami sebagai akibat dari aktivitas vulkanik dan tektonik, bukan berasal dari kegiatan pengembangan panas bumi. Pengembangan panas bumi juga sejalan dengan komitmen pelestarian alam dan kaidah pengelolaan lingkungan. Dalam masa eksplorasi panas bumi, kebisingan, kerusakan jalan, dan perubahan pada flora dan fauna di wilayah setempat dimungkinkan akan terjadi, namun tidak memberikan dampak signifikan pada lingkungan sekitar. Hal-hal tersebut telah diantisipasi, diatur, dan diawasi secara ketat oleh pemerintah mengenai ambang batas dan parameter pemantauan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL dan UPL sebagai prasyarat penerbitan izin lingkungan. Bahkan hal-hal terkait hidrologi, kualitas air, stabilitas lereng, sampah B3 dan non-B3 pun diatur dalam dokumen tersebut. Pengembangan infrastruktur panas bumi di kawasan geopark juga dapat dilakukan dengan memperhatikan lokasi situs geopark dan tetap menjaga kelestarian kawasan setempat, sehingga pengembangan panas bumi tetap selaras dengan pelestarian keanekaragaman warisan geologi, hayati, dan budaya lokal yang dilakukan melalui 3 pilar, yaitu upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan. Mari kita dukung pengembangan panas bumi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.